Kalau pegang orientasi gimana? Kalau semua ngomong Bang, benar ngajakin Bang ya? Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin melaporkan untuk Ambon 9 Butir melakukan penindakan di bawah pimpinan Kata 1 Ambon Kompol Purwanta karena masih ada masyarakat yang melakukan sunmori dengan knalpot yang tidak standar. Demikian yang dapat dilaporkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Superman MV. Kali ini Superman MV sedang riding di hari Minggu siang. Jadi ceritanya sunmori yang kesiangan, tapi bukan niat untuk sunmori sebenarnya, karena ada tujuan juga, ada keperluan di sekolah. Jadi ya mau nggak mau, walaupun hari Minggu ya tetap harus dinas di sekolah. Oke, kali ini Superman MV ingin membahas satu topik yang sedang hangat, banyak sekali diperbincangkan dan banyak sekali videonya yang beredar. Masya Allah, Masya Allah, Bapak bikin kagok. Lanjut. Banyak sekali video-video juga yang beredar di media sosial tentang razia knalpot racing, penindakan knalpot racing. Sebenarnya aturan penggunaan knalpot racing ini sudah ada sejak tahun 2009 dan sudah ada penindakannya juga, razianya juga sudah ada, tapi ya tidak seketat sekarang gitu. Ya mungkin sedikit banyak dipengaruhi dari banyaknya kejadian-kejadian negatif yang dialami oleh bikers dunia permotoran. Dan puncaknya kemarin saat kejadian di Ring 1 yang sampai viral ke media elektronik juga, masuk berita, mungkin ya jadi tamparan juga bagi pihak kepolisian. Yang akhirnya seperti sekarang banyak sekali razia-razia knalpot racing, knalpot yang aftermarket, dan salahnya ini ya dipukul rata semua knalpot gitu kan. Motor yang menggunakan knalpot aftermarket itu ditindak. Nah, jadi saya di sini ingin membahasnya tuh ya, bagaimana sih syarat penggunaan knalpot aftermarket, knalpot racing itu yang benar agar legal di jalan raya. Oke, kalau berbicara tentang legalitas, jadi kalian nih yang para bikers ingin menggunakan knalpot racing dan legal, aman, gak dirazia oleh polisi di jalan raya, jadi caranya pahami dulu aturannya. Saya akan bahas dulu aturannya. Sebenarnya ini tuh topik udah kesekian kalinya sih saya bahas, karena di video-video sebelumnya juga saya pernah membahas topik knalpot racing ini gitu. Tapi ya karena sekarang nambah viral gitu, nambah ada lagi kejadiannya kan, yang sekarang penindakan knalpot racing. Oke, jadi secara aturan knalpot racing ini dilarang di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, yang mungkin akan lebih jelas jika saya kasih lihat kalian pasalnya. Nah, simak pasal berikut. Di pasal ini ada yang namanya pengguna kendaraan bermotor yang knalpotnya itu tidak sesuai dengan standar teknis laik jalan. Standar teknis. Nah, teknisnya ini kalau menurut saya pribadi mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang di tahun yang sama juga, 2009 juga, yang tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor. Di situ sudah jelas kan,
akan lebih jelas lagi jika kalian simak aturannya seperti berikut. Nah, pada Permen LH nomor 7 tahun 2009, kita lihat di pasal 3, di sini setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan uji tipe kebisingan dan memenuhi ambang batas. Nanti nilai ambang batasnya akan saya perlihatkan, namun di sini digarisbawahi penanggung jawab usaha atau kegiatan. Artinya di sini regulasi untuk para pengusaha penyedia sepeda motor atau knalpot ini sudah ada, sudah jelas, tinggal mau tidak melakukan sertifikasi atau uji kebisingan ambang batas. Di mana di sini ada juga yang kendaraan bermotor yang diimpor atau build up dengan akumulasinya lebih dari 10 unit. Jadi minimal 10 unit ini wajib dilakukan uji tipe kebisingan. Jadi kalau misalkan ada sepeda motor yang build up jumlahnya di Indonesia kurang dari 10, artinya kalau melihat dari Permen LH ini tidak wajib mengikuti uji kebisingan. Nah, uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan bagian dari persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Artinya benar, dari UU nomor 22 itu yang pasal 285 mengacu ke sini, Permen LH. Untuk uji kebisingannya ini sebagaimana dimaksud ada pada lampiran yang nanti akan saya jelaskan. Nah, di situ sudah jelas ada aturannya dan di situ isinya peraturan teknis semua. Dan harusnya kalau misalkan ada undang-undang lalu lintas angkutan jalan yang di situ ya tertulis standar teknis, harusnya teknisnya mengacu ke Permen LH tersebut, peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut, ngacunya teknisnya supaya jelas. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan knalpot racing ya harusnya secara aturan sebenarnya, asal kalian sesuai dengan standar teknis yang ada di Permen LH tersebut, kalian layak, knalpot kalian legal di jalan raya. Tapi secara de facto-nya, fakta di lapangannya, Pak polisi yang masih terus merazia knalpot aftermarket yang berdasarkan standar dan non standar. Karena di situ ada aturan itu standar laik jalan, jadi ngacunya kudu ke standar atau non standarnya kalau saya lihat. Gitu. Harusnya kan ada teknis dalam pengukurannya juga. Jadi Pak polisi itu ketika menindak ya mengukur menggunakan dB meter, yang cara pengukurannya pun juga disebutkan pada Permen LH tersebut. Seperti ini peraturannya. Dan inilah ambang batas kebisingan sepeda motor, bisa dilihat sendiri, bisa disimak. Dan untuk prosedur pengukurannya bisa dilihat di lampiran, di mana harus pada lokasi yang terbuka. Dan alat pengukur ini bisa disediakan pada tiap sisi kendaraan. Mikrofon berada di tengah jalur akselerasi pada jarak 7,5 meter atau 0,2 meter dari garis CC. Nanti garisnya juga ada, akan saya perlihatkan, dengan tingginya itu 1,2 meter atau 0,1 meter dari atas tanah. Ini maksudnya apa, 0,1 meter dari atas tanah? Nah, jadi kalau misalkan melihat di sini, kendaraan mendekati garis AA dengan kecepatan tetap sesuai dengan tipe kendaraan. Ketika bagian depan kendaraan mencapai garis AA, gas secepat mungkin dibuka penuh dan dipertahankan. Seperti itu hingga bagian belakang kendaraan menyentuh garis BB. Saat itu gas secepat mungkin ditutup. Artinya dalam pengetesannya ini, pengujiannya, kalau misalkan dari pengusaha tersebut, setiap usaha atau kegiatan tersebut, ini dilakukannya sambil jalan, kendaraan ini sambil jalan, bukan diam.
Tapi kalau misalkan dalam razia, ya mungkin ini pendapat saya saja, bisa dilakukan dalam kondisi diam. Kendaraan bisa dilakukan dalam kondisi diam, tinggal kita pakai gas saja. Digas saja dengan ketentuannya seperti ini nih. Kalau untuk kendaraan gigi transmisi non otomatis, kecepatannya itu yang diperkirakan 50 km per jam. Untuk pemilihan giginya, sepeda motor yang maksimal itu 4 gigi seperti Supra gitu kan, hanya ada memiliki 4 rasio gigi, digunakan pada gigi 2. Gigi 2 kecepatan 50 km per jam, sambil diam kan bisa juga. Kemudian sepeda motor dengan isi silinder lebih dari 175 cc, jadi motor dengan 250 cc atau lebih atau moge ini digunakan pada gigi 2 dan gigi 3. Jadi ada 2 kali pengukuran yang diambil nilai rata-ratanya. 1 kali di gigi 2 dan 1 kali di gigi 3 dengan kecepatannya 50 km per jam. Jadi dicoba di gigi 2 sampai 50 km per jam, terus ditambah lagi di gigi 3 sampai 50 km per jam kecepatannya, nanti dirata-ratakan. Kemudian sepeda motor yang isi silindernya itu tidak lebih dari 175 cc, yaitu motor 150 cc dengan 5 rasio gigi atau lebih, jadi seperti motor Satria, terus R15, CBR 150 dan sebagainya, itu bila pengukuran pada gigi 2 kendaraan melampaui S atau melampaui ambang batas, maka pengukurannya bisa dilakukan pada gigi 3. Nah, kemudian ini untuk kendaraan bertransmisi otomatis. Di sini ada 2, otomatis dengan manual selektor dan kendaraan dengan manual selektor dengan X gigi maju. Jadi kalau misalkan otomatis dengan manual selektor ini seperti halnya ya motor yang ada di Indonesia mungkin ya, motor Matic ada di Indonesia, dengan cara pengukurannya itu pada kecepatan tetap. Berarti pengukurannya 3 kali nih, dengan kecepatan 30 km per jam, 40 km per jam, dan 50 km per jam atau 75% dari kecepatan maksimum. Terus di sini tuh kecepatan maksimumnya dipilih dari kecepatan yang paling rendah. Kalau misalkan NMAX bisa sampai 120, jadi ya pengukurannya di 70 atau 80 atau 90 kan. Nah itu lebih rendah ke 50, jadi pengukurannya diambil 30, 40, 50 dengan nilai dB-nya yang paling tinggi. Yang paling tinggi yang mana, nah itu yang penentuan di motor Matic seperti Matic Indonesia. Tapi kalau misalkan dengan X gigi maju di sini berarti kan ada gigi majunya, berarti seperti DCS mungkin ya. Mungkin seperti DCS. Jadi pengukurannya itu mendekati 50 km per jam, kecepatan mesinnya 75% dari S, atau 50 km per jam bila kecepatan mesin 50% dari S. Nah ini saya juga kurang paham. Saya bacakan saja. Pengukuran dilakukan pada posisi gigi maju paling tinggi. Kickdown tidak digunakan. Bila dalam pengukuran gigi turun ke rendah, maka pengukuran dilakukan pada kecepatan 60 km per jam. Bila masih terjadi gigi turun, maka digunakan gigi maju tertinggi kedua. Ini saya kurang paham. Jika kalian ada yang paham, silahkan tulis di komentar saja. Tapi kalau misalkan pada saat razia, daripada dipukul rata, ya lebih baik diukur dalam keadaan diam. Itu mungkin lebih baik, itu pendapat saya. Nah, kalau di Indonesia secara de facto juga menerapkan seperti demikian, dan juga dalam penindakannya polisi menggunakan decibel meter yang sesuai teknis di Permen LH tersebut, kalian itu menggunakan knalpot aftermarket yang sesuai dengan teknis, standar teknis layak jalan, aman. Solusinya apa? Solusinya ya kalau misalkan masih belum bisa menyediakan alat dB meter, decibel meter, ya harusnya melalui pemerintah dengan bantuan pemerintah, entah dari Menteri Perdagangannya atau Menteri Perhubungan atau Lingkungan Hidup yang berkaitan itu melakukan standarisasi knalpot aftermarket. Jadi dari pabriknya nih yang dipoles nih. Jadi pabrik itu yang sudah terdaftar itu akan diuji. Kalau misalkan dia knalpotnya itu secara pengukuran masih di bawah ambang batas, maka dikasihlah lisensi
SNI yang street legal gitu, street legal yang bisa digunakan di jalan raya. Mungkin itu. Dan untuk pengguna jalan, kalau di Indonesia peraturan yang masih seperti ini masih belum memenuhi syarat dalam penggunaan knalpot aftermarket, knalpot racing, udahlah ngapain pakai knalpot aftermarket, knalpot racing untuk di jalan raya? Yang ada kalian sendiri ya kan kesiksa, nggak akan tenang di jalan, takut dengan adanya razia polisi seperti itu. Jadi daripada kita kesiksa, nggak nyaman, nggak tenang, ya ngapain coba pakai knalpot racing? Udah aja lepas dulu sampai peraturannya itu jelas, sampai regulasinya itu jelas. Nah, jadi kan akan win-win solution seperti itu. Dan ada satu lagi, pernah nggak kalian terpikir juga kenapa yang ditindak itu banyaknya itu yang pakai knalpot racing itu motor sport berfairing atau motor bebek atau motor matic yang racing style gitu? Kenapa coba? Padahal saya juga pernah mendengar, melihat video dari Gus Ali, dia pakai GS kan, 310 GS. Dia itu pakai knalpot racing Akrapovic, dan baik juga motor-motor adventure yang pakai knalpot racing. Tapi dia aman-aman aja gitu. Gak pernah ada razia polisi knalpotnya suruh ganti, ditilang. Nah, kenapa coba? Bahkan banyak yang protes kan, Pak Harley itu knalpotnya keras loh, tapi kok nggak ditilang? Nah, banyak yang protes seperti itu kan. Kenapa coba? Karena kejadian-kejadian negatif itu pelakunya banyaknya yang menggunakan motor berfairing, menggunakan motor racing style. Karena mereka yang banyak pelanggaran, jadi kesorot, yang disorot itu mereka. Jadi ya yang diberantas yang pertama di benak polisi motor yang racing style knalpot racing itu. Oke, terima kasih. Jika kalian suka, silakan like, share, dan jangan lupa subscribe video ini. Oke, stay safety riding and enjoy the ride. Bye bye.